Nah, sekarang kita tonton videonya, guys. Halo semua, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas sejarah gereja dari kebangkitan Yesus sampai dengan perpecahan Katolik Protestan. Jika teman-teman perhatikan video-video itu, kita bisa melihat bahwa sejak semula Kristen tidak disebarkan dengan memerangi orang yang tidak seagama dengan senjata. Oh iya, begitu kah ya? Dia lupa pembantaian Ratu Isabella di Spanyol, ya, yang dilakukan oleh Ratu Isabella terhadap kaum muslimin di Spanyol, ya, sampai itu terkenal ya, viral, guys. Itu sejarah itu yang kelam ya, bagi umat Islam di Spanyol, Inkuisisi namanya, ya. Jadi bagaimana genangan darah itu sampai selutut, ya, sebetis ya, sebetis itu, saking luar biasa pembantaian di sana. Jadi cek tuh, jadi cek kaum muslimin itu gampang sana, guys. Siapa yang muslimin tuh, kaum muslim itu gampang dengan cek telinganya. Karena kaum muslimin kan selalu berwudu, telinganya pasti bersih gitu. Karena selalu dicuci 5 kali sehari. Jadi mereka dibantai umat Islam di Spanyol oleh Ratu Isabella. Ya, ada googling deh, ada belajar sejarah kita di sini ya. Ya, makanya ketika Muhammad Al-Fatih ya merebut Konstantinopel, itu orang-orang Konstantinopel ketakutan. Karena baru saja mereka tahu kalau di Spanyol ada inkuisisi alias pembantaian yang dilakukan oleh Ratu Isabella yang Kristiani terhadap kaum muslimin di Spanyol. Mereka ketakutan. Tapi faktanya Muhammad Al-Fatih tidak melakukan apa-apa terhadap mereka. Ya, Muhammad Al-Fatih masuk ke gereja, ya, gereja Hagia Sophia dengan damai, ya, dan mempersilahkan orang-orang, ya, untuk yang mau pergi silakan, yang mau tinggal silakan, gitu. Ya, akan dilindungi. Siapa yang tinggal akan dilindungi. Jadi tidak ada dia merusak satupun, guys. Bahkan gereja itu ya diubah menjadi masjid gitu. Tidak ada satupun yang dianiaya gitu. Jadi siapa yang mau pergi silakan pergi, ya. Siapa yang mau tinggal silakan tinggal. Tapi sebagai warga negara tentu wajib bayar jizyah. Kalau Islam kan dibayar, umat Muslim kan disuruh bayar pajak, zakat. Zakat ini jumlahnya lebih besar daripada jizyah, guys. Jizyah itu semacam untuk biaya pelindungan. Karena tentu dong untuk melindungi itu butuh tentara, butuh keamanan kan. Jadi wajar mereka membayar jizyah yang jumlahnya lebih kecil daripada zakat yang dikenakan kepada kaum muslimin. Keadaan mulai berubah setelah invasi Islam ke Eropa. Nah, ini dia memutarbalikkan fakta, guys ya. Ini memutarbalikkan fakta dah. Sejak saat itu, Gereja Katolik Roma menyuruhkan perang salib untuk menahan serangan penjajah Islam. Dan sejak itu terjadi Islam tidak pernah menjajah ya. Islam tidak seperti mereka. Ingat tadi saya bacakan sejarahnya yang benar ya. Kalau itu adalah inisiasi dari jadi memang dasar mereka ini memang ingin apa guys? Ingin menguasai dunia gitu dengan misi 3G Gospel Glory. Jadi tanpa lagi jangan pernah memutarbalikkan sejarah ya. Persekusi oleh Gereja Katolik Roma terhadap aliran Kristen lain yang dianggap bidat sampai terjadinya perpecahan dengan Kristen Protestan. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Apakah setelah itu Kristen dengan penjajahan? Tentu dengan misi 3G Gospel Glory. Jadi jangan pernah pisahkan itu guys ya. Misinya 3G Gospel Glory. Jadi bukan hanya God Glory aja, tapi juga dengan Gospel di dalamnya. Yang langsung inisiasi oleh siapa? Coba sebutkan sekali lagi, oleh Paus langsung guys. Ya, Paus dari Vatikan. Ya, melalui kerajaan Katolik Portugis dan kerajaan Katolik Spanyol. Baru sambung habis itu oleh Belanda guys, oleh kerajaan Kristen Belanda. Saya sering mendengar tuduhan dari teman-teman Muslim yang berkata bahwa Kristen adalah agama penjajah dengan slogan Gold Glory Gospel. Itu bukan tuduhan, itu sejarah yang dicatat oleh para pelaku sejarah, ya, oleh para pencatat sejarah ya. Mereka meneliti, mengkaji, itu sejarah. Bukan kita yang mengatakan itu. Kita hanya ya menyampaikan pelajaran sejarah, paham ya? Dan ini ya mengenai Gospel Glory itu sudah diajarkan di sekolah. Saya pernah belajar dulu guys, waktu saya SD, SMP, SMA itu saya belajar tentang misi penjajah Belanda yaitu Gospel Glory. Jadi tanpa lagi saya nggak tahu apa dia pernah sekolah apa tidak gitu. Coba ada tanya anak sekolah, Anda tahu nggak dengan 3G? Pasti mereka jawab tahu Gospel Glory guys. Seolah-olah agama Islam tidak disebarkan dengan perang dan penjajahan. Nah ingat ya, Islam disebarkan ya begini, Anda harus paham dulu ya. Islam adalah agama yang sudah ada sejak semula. Ingat, Nabi Adam agamanya apa? Kristen? Tidak. Nabi Adam agama Islam. Nabi apa? Ibrahim, Daud, Sulaiman, semuanya Nabi Muhammad
Yesus apa agamanya? Islam. Jadi Islam sudah ada sejak awal mula, ya. Jadi misi Nabi Muhammad itu bukanlah menjajah, tapi mengembalikan, membebaskan wilayah-wilayah dari orang kafir kembali ke pangkuan Islam. Ingat, Yesus, ya, Musa sampai ke Adam itu semua mengajarkan tentang Islam, tauhid. Ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa, satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus yang telah engkau utus, Allah utus. Ini tauhid Islam. Jadi Nabi Muhammad itu mengembalikan, ya, wilayah-wilayah kaum muslimin kembali ke pangkuan kaum muslimin. Jadi adalah pembebasan, guys. Ingat itu, pembebasan, ya, bukan penjajahan. Bedakan. Kalau Kristen kan agama yang baru muncul kemudian, dan mereka melakukan ekspansi kemana-mana. Ya, jadi beda, ya. Islam itu melakukan pembebasan, Kristen penjajahan. Jadi jangan lagi disamakan, guys. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang sejarah Kristen pada era kolonialisme. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu apa kata Ustadz Khalid Basalamah, ya. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan... Ya, itu adalah pembebasan. Karena gini, guys, ya. Kaum kafir itu kan mereka menerapkan hukum-hukum Allah gitu. Sementara para nabi dari dahulu, ya, zaman Nabi Yesus, Musa, itu kan mereka menjalankan syariat dari Allah, dari Tuhan. Syariat Musa, Taurat, syariat Daud adalah Zabur, syariat Yesus, Injil, gitu kan. Mereka menjalankan syariat dari Tuhannya. Lalu datanglah orang-orang kafir ini. Nah, menguasai dan memutarbalikkan ajaran para nabi-nabi dan kita sebelumnya. Makanya Nabi Muhammad itu adalah jihad untuk membebaskan kembali kebangkuan kaum muslimin, agar mereka kembali mengikuti Injilnya Yesus, Zaburnya Daud, apalagi Tauratnya Musa, guys. Kembali lagi ke fitrahnya sebagai seorang muslim dan menjalankan syariat dari Allah itu, guys, atau Allah kita sebut dalam Islam. Pedang. Nabi SAW menyerang Mekah dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau ya, tapi ingat, ya, meskipun pakai kekuatan, tapi tidak pakai kekerasan yang tidak fair gitu, guys. Ya, namanya perang, ya perang gitu. Bukan seperti yang dilakukan oleh Kristen Portugis Belanda yang menjajah, guys. Ingat, mereka menjajah, menyuruh kerja paksa, memperkosa dan segala macam. Lihatlah, banyak Anda lihat lebih sejarah gitu. Pengakuan para pelaku sejarah kita, kakek nenek kita, nenek moyang kita, bagaimana kekejaman dari penjajah itu, guys, Portugis Belanda, ya. Mereka memperlakukan kita sebagai budak, sebagai binatang tepatnya, guys. Cuma Anda tanya deh gitu. Anda akan tahu berapa kejamnya. Banyak saksi. Makanya ada belajar sejarah yang benar gitu, ya kan? Anda tahu kekejaman Belanda dan Portugis. Makanya dari perlawanan di mana-mana, ya. Karena kita tidak rela dijajah. Kita tidak rela diperlakukan sebagai binatang itu, guys. Jadi tanpa lagi ini dia sangat ngerti, dia nggak pernah belajar sejarah atau bagaimana gitu kan. Sehingga dia ngira kalau penjajah Belanda itu bukan penjajah gitu. Belanda Portugis itu hanya berdagang, guys. Luar biasa nih orang itu. Dia nggak pernah mengecap bangku sekolah mungkin, ya. tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Ya, ingat waktu itu, ya, kalau Nabi Muhammad tidak angkat senjata, ya, membebaskan Mekah. Ingat, Mekah itu dulu adalah dirintis oleh Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya, di situ mendirikan Ka'bah yang dibintangkan oleh Allah gitu kan. Di sana, nah, itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim. Tiba-tiba dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Mereka meletakkan berhala di situ, Lata, Uzza dan semacamnya. Nah, Nabi Muhammad ditugaskan untuk membebaskan Mekah sehingga kembali ke pangkuan muslimin, kembali menyembah Allah, guys, yang Esa, bukan Allah yang Tritunggal. Makanya Nabi Muhammad itu harus merubah Mekah dengan apa? Dengan senjata. Nggak mungkin beliau ke Mekah langsung, sini dong Mekah ke tangan kami. Mana bisa gitu, guys. Jadi sama seperti ini logikanya, ya. Anggap Indonesia diambil penjajah Belanda, dikuasai, ya, dikuasai Indonesia gitu. Nah, apa yang akan penjajah? Tentu mereka bangun kekuatan para pejuang kita untuk melawan penjajah. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad, ya. Penjajah kafir Quraisy yang mereka adalah menjajah Mekah, ya, dengan berhala-berhalanya, ya, mengotori kesucian dari Ka'bah, ya. Nabi Muhammad perangi, ya, sama dengan
pejuang kita memerangi penjajah Belanda, Portugis. Orang Muslim, kaum Muslimin waktu itu sama dengan kaum Muslimin sekarang, memerangi penjajah. Bedanya penjajah sekarang ini ya, waktu Belanda Portugis itu adalah dengan memisi TG, God Glory. Kalau misi ya penjajah yang di Arab kaum kafir Quraisy, itulah misinya adalah berhala ya, kejayaan dan berhala. Nah makanya Nabi Muhammad tuh memang harus pakai kekuatan. Nggak mungkin Nabi Muhammad tuh datang lalu negosiasi, mana bisa. Sedangkan Nabi Muhammad dan pengikutnya mau dibunuh gitu guys. Jadi makanya ngaji dulu biar tahu gitu, ya kan? Tentang apa disampaikan Ustaz Khalid Basalamah ini. Dengan ekspansi Islam seperti itu jihad, mereka kalah orang-orang kafir ini. Akhirnya Islam tersebar di wilayah mereka. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama. Karena ketika Nabi berdakwah, ingat Nabi berdakwah ya, sama kayak Yesus. Ada tahu nggak Yesus berdakwah mana? Dikejar-kejar kaum Rabi Yahudi. Yesus nggak tenang guys berdakwah, nggak tenang. Coba Yesus berdakwah nggak tenang, diuber-uber, dilempari batu, coba dihina. Nggak bisa Yesus luasa, bahkan di versi Kristen dia salib gitu kan. Intinya dia tidak punya keamanan. Kenapa? Yesus tidak melawan guys, tidak fight back gitu. Akhirnya dia gagal ya berdakwah di Israel. Akhirnya Israel jadi apa sekarang? Yahudi guys. Tidak menjadi pengikut Yesus mereka. Bahkan jangan menjadi pengikut, mengakui Yesusnya tidak gitu guys. Ya. Bahkan kalau dalam termin Kristen ya, dia gagal mengkristenkan Israel. Nabi Muhammad hebat, Nabi Muhammad ya, dia tahu ini memang harus angkat senjata, memang membebaskan kota-kota kaum muslimin dari orang kafir Quraisy. Sama seperti pejuang kita, dia nggak bisa negosiasi, nggak bisa, harus angkat senjata melawan penjajah Belanda gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Muhammad itu sama dilakukan dengan para pejuang kemerdekaan kita. Nah sementara Yesus, apa yang dilakukan beliau coba? Makanya karena Allah tahu Yesus itu tidak seperti Nabi Muhammad, Allah selamatkan Yesus ya. Allah selamatkan Yesus ya, sehingga nanti dia akan turun di kedua kalinya dengan bantuan siapa? Imam Mahdi. Ingat, Imam Mahdi nanti akan menguasai dunia. Di saat itulah Yesus punya kekuatan, karena dia di-backup oleh Imam Mahdi. Jadi kenapa nanti Yesus turun di kedua kalinya? Karena dia udah punya kekuatan melalui mendompleng Imam Mahdi. Kalau dulu dia belum nggak punya kekuatan, dia kalah lawan orang-orang Israel, kalah dia lawan tentara Romawi, kalah dia. Bahkan versi Kristen disalib kan meskipun dalam versi Islam itu diselamatkan, diangkat ke langit. Nah, jadi dia turun kedua kalinya itu di bawah kepemimpinan dari Imam Mahdi, sehingga dia punya kekuatan, sehingga dia bisa berdakwah. Yesus ini dia bisa menyampaikan kebenaran. Kalau aku dulu tuh sebenarnya adalah utusan Allah dan mengingatkan kalian bahwa Tuhan Allah kita Esa, satu Tuhan, dan aku Yesus yang engkau utus gitu guys. Jadi paham ya. Jadi sekali lagi kegagalan Yesus untuk menyebarkan Islam ya di Israel ya, itu tidak diulangi oleh Nabi Muhammad. Karena Allah memberikan takdir lain untuk Nabi Muhammad ya, nabi yang cerdas, sehingga beliau ya angkat senjata dan diberi Allah kekuatan. Ada lihat peperangan yang dihadapi Nabi itu jumlahnya sedikit ya, pasukan kaum muslimin sedikit lawan musuh yang jumlah besar guys. Tapi tetap Allah menangkan kaum muslimin. Ya, kalau mereka tidak benar, ya mereka akan hancur. Tapi karena kebenaranlah mereka menang. Karena Allah yang menurunkan malaikat-malaikatnya bertempur bersama kaum muslimin dan Allah memenangkan mereka, guys. Harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Sama kayak misalnya membebaskan Indonesia kembali ya di Belanda. Tawarkan apa kepada Belanda ya? Yaitu masuk Islam, ya kan? Penjajah kafir gitu kan? Karena dia berusaha untuk menjegal kita dakwah di sini. Ya ingat ya, Nabi Muhammad itu menawarkan kepada kafir Quraisy masuk Islam. Ya, kalau nggak mau, ya bayar jizyah gitu. Jadi ingat itu setelah Nabi Muhammad itu membebaskan, ya. Jadi setelah bebas ditawarkan. Jadi nggak dipaksa masuk Islam guys, enggak. Kalau nggak masuk Islam ya sudah bayar jizyah gitu. Ditawarkan, ingat ditawarkan ya, bukan dipaksa. Ini sama kayak misalnya kayak Nabi kan membebaskan kota Mekah ya. Sama kayak Yesus lah, Yesus tuh kalau dia bisa angkat senjata guys ya. Kan dia kan angkat senjata harusnya. Karena dia kan adalah rajanya Israel. Ingat, Yesus adalah raja Israel, dia seharusnya angkat senjata untuk menjadi raja Israel. Ya, faktanya tidak angkat senjata dia. Kenapa? Karena nanti dia dibantu Imam Mahdi, baru dia bisa menguasai Israel.
dan seluruh dunia guys, di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Waktu itu dia nggak angkat senjata. Nah, kalau waktu itu dia angkat senjata, Yesus ini ya, dia akan menguasai Israel dan dia bisa menerapkan hukum-hukum Allah ya. Dia akan memerintahkan kepada penduduk Israel, menawarkan kalian masuk Islam nggak gitu, atau kalian ikut aku nggak, kalian ikut aku ya kan. Kalau nggak mau ya sudah, nggak apa-apa, bayar jizyah. Jizyah itu adalah pajak yang lebih ringan jumlahnya daripada pajak yang dikenakan kepada kaum muslimin. Jadi semacam uang pelindungan. Sama kayak sekarang ini guys, Anda tahu kita semua bayar pajak kan? Memang bedanya adalah pajak sekarang ini ya rata ya. Kaum muslimin segitu, orang kafir juga segitu, rata pajaknya guys. Nah, kalau dulu tidak, kaum orang-orang Kristen, orang kafir dulu diuntungkan. Mereka membayar pajak yang jumlahnya lebih kecil daripada zakat yang dibayarkan kaum muslimin. Ya kan? Jadi mereka mendapat keuntungan gitu. Jadi kalau Anda dulu mikir untung ya, Anda tidak akan mau jadi beragama Islam. Kenapa? Karena zakat lebih besar daripada jizyah yang dibayarkan gitu loh. Ekspansi Islam, disebarin Islam itu, gitu kan? Kalau mereka terjadi peperangan, ini memang peperangan. Nabi SAW ekspansi Islam. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Enggak, ada jihad itu. Tapi pada tempatnya dan waktunya, gitu kan? Pada tempatnya dan waktunya. Pertama Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir wa iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bi adullahi wa aduwakum. Kata Allah SWT, kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang. Dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Karena itu asasnya jihad. Kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam dikembangkan dengan bermadara, katakan iya. Nah, saya memutar ceramah Ustaz. Jadi kalau Anda pahami, ceramah Ustaz ini sebenarnya gampang. Itu jadi pada masa Rasulullah. Ingat ya, sekarang nggak lagi. Sekarang. Karena dulu Rasulullah sudah sekarang kita tinggal menjaga guys. Ingat ya. Sama kayak dulu kita melawan penjajah Belanda kan. Setelah merdeka apa kita lakukan? Kita tinggal menjaga kemerdekaan ini gitu. Nah, sama kayak sekarang. Rasulullah dulu sudah membebaskan kota-kota dari cengkraman orang kafir. Nah, sekarang kita tinggal menjaga guys. Ya kan enggak? Dan kita tinggal meneruskan perjuangan Rasul, Nabi, membebaskan kota-kota yang belum dibebaskan ya. Seperti Roma ya. Dulu kan Konstantinopel sudah dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih. Sekarang target kita adalah Roma dan tempat-tempat lain. Nah, itu tentu ya ini saya katakan ya, Nabi sudah melakukan itu. Nah, kita tidak perlu lagi melakukan itu gitu. Kita tinggal ya sekarang nih sudah jadi sekarang udah banyak cara yang bisa kita lakukan guys ya, banyak caranya gitu. Nah, tapi nanti ya apapun yang kita lakukan ya, ingat ya, Allah nanti akan menentukan akan mendatangkan Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seorang ya. Intinya adalah harus belajar tentang siapa Imam Mahdi gitu. Nanti intinya khalifah akan berdiri lagi gitu. Suka nggak suka, mau nggak mau khalifah akan berdiri. Makanya ada seperti Taliban, Hamas. Itu cikal bakalnya guys ya. Ada lihat beberapa tangguhnya Hamas dan Taliban. Hamas berjuang melawan penjajah Israel. Taliban berjuang untuk menerapkan syariat Islam di Afghanistan. Ya kan? Jadi Taliban ini melawan Uni Soviet ya dan Amerika, dan mereka tidak terkalahkan guys. Ya kan? Mereka tidak terkalahkan. Jadi mereka sempat mereka itu sedikit menurun waktu Amerika masuk ya. Karena kita tahu Amerika negara superpower besar ya, tidak ada yang bisa menghentikan Amerika ya, hanya dua yang bisa ya, Taliban dan Vietnam. Di Vietnam pun Amerika kalah guys ya. Jadi itulah kegigihan dari orang-orang lokal dengan taktik perang dia. Intinya adalah memang karena gini guys ya, kalau tidak Islam ini karena yang mau diterapkan kan hukum-hukum Allah gitu, yang diterapkan gitu. Makanya nanti ada datang Imam Mahdi untuk memaksa dalam artian menerapkan dalam peraturan negara. Kayak sekarang lihat deh, hukum sekarang kita pakai hukum apa? Hukum Belanda. Hukum kolonial Belanda, KUHP kan. Jadi hukum ini adalah buatan Belanda. Buatan orang kafir. Buatan orang-orang yang menjajah kita dulu guys. Ya, makanya nanti Imam Mahdi turun untuk menerapkan hukum syariat Islam. Syariat yang Allah turunkan. Ya, seperti yang Taliban lakukan ya. Keluar rumah itu harus dengan muhrimnya. Nah, itu tujuan baik gitu. Cuma lihat ya, berapa pelecehan di sekolah terjadi oleh guru,
oleh apalagi oleh siapapun itu lah ya, di sekolah terjadi, entah oleh sesama anak murid gitu kan. Kenapa? Karena anak perempuan atau perempuan tanpa didampingi muhrimnya, guys. Bahaya loh ya. Makanya lihat ya, tingkat kriminalitas tuh di negara-negara orang kafir ya, yang tidak melakukan syariat Islam itu terjadi. Cuma lihat apa seperti itu di negara-negara Islam yang melakukan syariat Islam seperti Saudi, Brunei. Anda akan sangat jarang mendengar, guys, gitu. Nggak sesering seperti jadi di Amerika atau di Indonesia bahkan sekalipun itu. Kenapa? Karena kita tidak menerapkan syariat Islam ya. Ingat, hukumannya berat loh bagi orang yang yang berzina ya, kalau dia memakai Allah Islam ya. Kalau Anda itu selingkuh ketika sudah menikah, itu Anda dirajam batu sampai mati. Kalau Anda ketahuan berzina ya, Anda dicambuk 40 kali. Ini luar biasa, guys, hukumannya. Jadi tidak ada orang berani berzina ya. Jadi makanya hukum itu sempurna ya, membuat orang kapok untuk melakukan maksiat ya, tidak berani orang, guys. Tapi coba lihat sekarang, orang dengan gampang memperkosa, gampang melakukan pelecehan, gampang berzina. Kenapa? Karena tidak terapkan hukum sempurna yang Allah turunkan untuk kita. Itu kuncinya. Itu guys, logikanya. Khalid bahasa lama, supaya teman-teman yang muslim sadar bahwa agama Islam disebarkan dengan perang dan penjajahan. Ya, bukan dengan perang dan penjajahan, beda ya. Penjajahan itu ya, gini ya, bedanya ya, ekspansi Islam membebaskan ya dengan penjajah Kristen Belanda ya. Nah, Belanda, Portugis ketika menjajah suatu tempat kayak tadi tuh di Amerika ya, dia melihat ada anting-anting ini dipakai oleh penduduk tempat, dia pengen tahu di mana tempat itu, dia keruk semua, guys. Jadi Indonesia itu dikeruk semuanya sumber daya, Amerika juga semua tempat-tempat dijajah itu dikeruk semua sumber daya alamnya, dibawa ke negara dia. Luar biasa.